Satu on air. Selamat sore Jakarta, ketemu lagi dengan saya Tike Pretakusuma di Jagoan Masak Cooking Workshop bersama Permata Heroka. Wow, senang sekali nih bisa ada di Instagram live-nya Jak FM ya. Dan sore hari ini banyak sekali keseruan yang akan kita rasakan. Yang pertama tentunya kita akan belajar masak hari ini bersama Chef Ami Zain. Dan buat yang ikutan Instagram live hari ini tentunya bakalan juga banyak hadiah yang akan kita bagikan. Ada voucher belanja dari Hero dengan total 2 juta rupiah. Caranya gampang banget ya. Yang pertama, silahkan kasih pertanyaan terseru ya yang nanti bisa sambil kita jalan di Instagram live ini. Akan ada 5 pertanyaan yang terpilih dan yang paling seru itu akan dapetin voucher belanja dari Hero masing-masing 200.000 rupiah. Nah, yang kedua, ini tinggal diposting aja di Instagram feed-nya, keseruan ikutan jagoan masak bareng Permata Herokat. Mentionnya jangan lupa ke @permatabang dan @jak101fm dengan menggunakan hashtag jagoan masak Jak FM. Nanti akan ada 5 foto terseru yang berhak mendapatkan masing-masing juga voucher dari Hero sebesar 200.000 rupiah. Hampir salah ngomong. Udah pada siap belum? Karena kalau misalnya udah siap, sebentar lagi kita akan panggil Chef Ami Zain-nya. Tapi pengen tahu juga, apakah yang ikut Instagram live sore hari ini, ikutan juga di minggu kemarin, karena tadi siang nih sebelum mulai acara, aku nyobain masak gyoza yang seperti diajarin sama Chef Ami Zain dan juga yang udah dicoba sama yang lainnya gitu. Dan ternyata rasanya enak. Baik, tanpa perlu lama-lama lagi, langsung aja kita panggil ya si jagoan masak kita, yaitu Chef Ami Zain. Hai Teh Tika, hai Jakarta. Wah, kita ketemu lagi ya. Setelah kemarin kita jagoan masak bersama Permata Herokat 1.0, sekarang jagoan masak bersama Permata Herokat 2.0 ya. Yes. Nah, jadi kemarin kan kita sudah kasih pilihan kepada Jakarta mau pilih moussaka atau mau pilih choco cheese lava cake. Ternyata yang menang adalah moussaka ya Teh. Yes. Dan kayaknya tanpa perlu lama-lama ya, karena memang tadi juga sempat ngobrol dulu sama Chef Ami bahwa mungkin ini masaknya agak lebih rumit lagi dan mungkin agak lebih lama lagi persiapannya ya Bu ya? Ya betul sekali. Nah jadi aku langsung aja cerita bahan-bahannya ya. Nah jadi Jakarta, kita hari ini akan membuat moussaka atau asal katanya dari moussaka, katanya sih ada cold or chill. Jadi zaman dulu moussaka ini di serve adalah langsung dari oven tapi didinginin dulu gitu. Tapi banyak juga orang yang bilang moussaka adalah berarti baked vegetable. Dan vegetable yang kita gunakan adalah terong. Ini adalah aubergine, tapi bisa juga menggunakan terong biasa yang ditemukan di pasar-pasar ya. Nah kemarin aku udah kasih tahu resepnya. Dan tadi aku sudah membuat, jadi dipotong-potong, dikasih garam, terus didiamkan dulu sekitar 30 menit sampai keluar cairannya dibuang, dan kemudian dicuci dan digoreng seperti ini. Begitu juga kentang sudah aku potong-potong dan juga sudah aku goreng. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk bahan-bahan lainnya, kita punya beberapa elemen. Elemen pertama adalah saus daging. Jadi untuk saus dagingnya itu pastinya ada daging cincang, ada tomato paste, ada saus tomat, bawang-bawangan, nih bawang bombay dan bawang putih. Dan juga karena ini makanannya dari Middle Eastern, jadi kita menggunakan spices yang agak banyak. Jadi ada cinnamon, ada kayu manis, dan kemudian juga ada pala bubuk, cabai bubuk biar ada sedikit ada kick pedasnya, dan juga ada lada hitam. Aku pakai bay leaf dan juga aku pakai thyme. Nah, terus elemen berikutnya adalah bechamel sauce atau saus putih. Itu ada tepung terigu, bawang bombay, kemudian juga keju parmesan, boleh diganti keju cheddar, ada butter, kemudian juga ada kuning telur, dan ada susu. Susunya mana? Oh ini susunya. Susunya agak jauh. Aduh berat soalnya. Iya ini dia susunya. Nah sekarang kita udah bisa langsung mulai dong. Baik, nah sambil mungkin siap-siap Chef Aminya, aku juga mau ngasih tahu dulu nih sama Jakartans ya, bahwa semua bahan masak kita di sore hari ini itu
itu adalah kemarin habis belanja di Hero gitu ya. Nah, kalau misalnya punya Permata Hero Card, ini banyak sekali yang bisa kita dapetin, termasuk bisa mengumpulkan cashback-nya dan gratis belanjanya ya. Tapi ada tips dan triknya nih untuk mengumpulkan cashback dan untuk bisa belanja gratis di Giant, Hero, dan juga Guardian dengan Permata Hero Card ya. Ada cashback 3,5% setiap belanja di Giant, Hero, dan juga Guardian. Ada cashback juga 1,5% setiap belanja di mana aja, kapan aja, dan belanja apa saja. Nah, nanti itu tukerin aja cashback yang kita peroleh dengan belanja gratis di Giant, Hero, dan juga Guardian. Nah, dan ada juga nih keuntungan lainnya. Belanja dengan Permata Hero Card ini ada diskon 20% produk segar setiap Senin sampai dengan Kamis di Giant dan Hero. Senin itu seafood, Selasa itu ayam dan daging, Rabu buah-buahan, ingat tuh Jakartans ya. Kamis sayuran segar, dan ada diskon juga 5% untuk produk berlabel Giant, Hero, dan juga Guardian setiap hari. Ada cicilan juga 0% sampai dengan 24 bulan, itu kesukaan aku ya untuk belanja produk elektronik, sepeda, furniture di Giant Extra. Jadi tunggu apa lagi? Ayo ajukan Permata Hero Card melalui Permata Mobile X sekarang. Nah, Permata Mobile X-nya bisa di-download lewat Play Store dan juga di App Store. PT Bank Permata Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan tentunya merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan. Baik, kayaknya juga Chef Ami udah siap untuk masak. Silakan Chef Ami. Oke Teh, ini aku memanaskan olive oil, dan olive oil yang aku pakai adalah olive oil yang memang untuk cooking. Jadi hati-hati memilih olive oil karena olive oil itu ada yang untuk apa namanya dressing itu extra virgin olive oil yang tidak boleh dipanaskan, dan juga ada yang buat cooking. Biasanya sih yang light. Nah, yang ini sudah aku panaskan, dan kemudian kita akan langsung membuat yang pertama adalah saus dagingnya dulu ya Teh. Jadi untuk Jakarta yang pertama kita tumis seperti biasa adalah yang paling teksturnya yang paling keras dulu atau bawang-bawangannya dulu. Jadi ini akan aku tumis bawang bombay. Nah, kalau sudah harum, kalau sudah wangi, akan aku campur dengan bawang putih. Aduh, menyenangkan sekali ya kalau. Nah, jadi kalau misalnya teman masak, yang pertama adalah kita harus pastikan bawang-bawang kita ini matang. Jadi kita harus masaknya sampai dengan wangi. Gitu. Nah, setelah ini aku berterima kasih juga sama Teh Tike karena terus terang aku kemarin request bahan-bahannya itu agak susah. Jadi aku minta bay leaf, kalau bay leaf bisa diganti daun salam ya. Tapi aku minta thyme yang fresh. Nah, untungnya Teh Tike berbelanja dengan menggunakan Permata Hero Card di Hero ya Teh ya. Iya, Kalau di bener Hero dan Jaya banget. ya. Nah, Iya, jadi iya dapat bener. deh ini. Tuh, dapat thyme-nya tuh. Terima kasih banyak ya Teh. Untung tuh ini Sama-sama, thyme Bu. segar ya. Thyme segar. Jadi untungnya Teh Tike memilih tempat belanjanya bener, aku udah deg-degan aja nih kalau nggak dapet gimana gitu ya. Oke, nah sekarang ini kan kita tunggu sampai dengan wangi. Nah sekarang kita akan tumis. Nih tuh, ini adalah daging cincangnya. Dagingnya banyak, jadi nggak usah khawatir semua kebagian. Teh Tike, kalau kemarin nggak bisa ngirim, yang ini semoga bisa kirim nih Teh ya. Alhamdulillah. Nah, jadi ini kita tumis dulu dagingnya sampai dengan berubah warna. Kalau misalnya mau bawangnya lebih layu lagi juga nggak apa-apa, jadi silahkan langsung aja untuk bawang bombaynya agak dilamain sedikit. Kalau aku tetap masih mau ada krias-kriasnya, jadi tadi yang penting asal udah wangi aja dan udah layu bawang bombaynya langsung aku masukkan dagingnya. Oke. Nah ini juga untuk daging kita tunggu sampai dengan dia berubah warna. Nah kalau daging sendiri kan dia mengeluarkan jus kan, jadi hati-hati juga kalau kita mau menambahkan air nantinya. Jadi dilihat dulu apakah liquid atau jus yang dikeluarkan oleh daging ini masih cukup atau enggak. Kalau nggak cukup baru nanti kita tambahin kaldunya sesuai dengan yang dibutuhkan. Gitu. Siap. Banyak yang bilang
Rasanya Heeh, ini katanya mirip suatu makanan dari Itali. Bener, ada yang betul. bilang seperti itu. Ini Baileysnya kita masukkan ya. Iya, Nah, terus udah gitu nih aku paling seneng nih kalau kalau thyme fresh, pokoknya kalau herb itu kalau fresh, wanginya itu wanginya pasti beda. banget. Wanginya beda. Nah, ini dia. Tuh langsung dimasukkan, Baileysnya juga. Padahal kemarin kita terus terang aku pribadi sih ngarepin karena kan yang minggu lalu udah savory ya. Aku sih ngarepin sebetulnya dessert kayak dessert Manis. gitu. Ternyata tetap pilihannya savory juga ya sudah nggak apa-apa ya teh. Ya ternyata Jakarta lebih senang yang asin-asin. Asin bener. Karena hidupnya sepertinya udah manis. Iya bener. Nah, ini kita masukkan. Oh iya, sambil masak, aku juga udah manasin Mhm. ovennya. Ini sudah aku panaskan kalau karena kita mau cepat, jadi aku panaskannya maksimal. Tapi nanti untuk kebutuhan memasaknya sebetulnya sekitar 190 sampai dengan 200 derajat Celcius saja udah cukup. Oke. Gitu. Nah ini mau ngingetin lagi buat Jakarta, kalau misalnya mau tanya-tanya seputar masakannya boleh loh, karena kan tadi udah dikasih tahu yang buat yang bertanya dan pertanyaannya seru, Hmm, itu nanti akan dikasih hadiah sama Permata Hero betul. Card gitu. Ini aku masukkan spicesnya ya. Oke. Teh, kemarin milih dagingnya tuh kan seger banget ya teh. Itu kalau Mm-mm. daging-daging tuh diskon tiap hari apa ya teh? Aku tuh selalu loh kayak gini Kalau kalau mau dag belanja selalu nanya sama Teh. kalau ayam sama daging pakai Permata Hero Card itu setiap hari Mhm. Selasa. Itu, karena setiap hari Senin Oh, tuh seafood kan. oh gitu. Mm-mm. Ini aku masukkan Bener. saus tomat. Jadi hari Selasa teh. Hari Selasa kalau daging-dagingan sama ayam. Oh, oke oke. Tuh kan Gitu. jangan sampai salah karena emang bener ya kalau kita belanja dengan menggunakan Permata Hero Card itu belanjanya jadi lebih hemat. Betul. Banyak Nah, cashback lagi. wah, aku tuh kalau dengar cashback itu lemah. Bawahnya pengen langsung, yuk mari gitu. Sama itu mah permasalahan ibu-ibu itu mah lemah lihat yang namanya Bener. cashback sama gratis. Betul sekali. Nah, terus ini sausnya sudah hampir matang, kita diamin dulu. Aku mau Mhm. memasukkan sedikit aja kaldu. Nah, kaldu ini sebetulnya yang lebih enak sih kalau misalnya kita karena menggunakan daging sapi, kita menggunakan kaldunya kaldu sapi. Nah, tapi kalau nggak Mhm. ada, kita pakai kaldu ayam juga nggak apa-apa. Merebus dari, kalau Oke. dari kaldu sapi itu, dari misalnya tulang kaki atau misalnya Iya. juga rib gitu kan, itu juga Mhm, bisa. mhm. Atau tetelan-tetelan, nah itu juga bisa. Hmm? Nah, tapi kalau misalnya untuk ayam, dari ceker, terus udah gitu bagian tulang-tulang yang nggak pakai, tulang misalnya kalau ngefile itu bagian dada gitu kan, nah itu juga Mhm, bisa mhm. dipakai. Jadi Asyik. jangan dibuang, jangan dibuang. Tulang-tulang dan juga ceker-ceker tidak boleh dibuang ya. Geng Iya. mama-mama ogah Tulang rugi dibuang tidak rela kalau sayang. membuang. Iya Dibuang betul. sayang benar. Nah sekarang kita akan tambahkan untuk Mhm. garam Iya. dan juga sedikit merica. Ini sebetulnya agak susah nih garam merica itu memang feeling-feelingan ya atau memang ada ukurannya sih Iya Bu? benar. Kan banyak orang yang gini, kok nggak dikasih tahu sih berapa sendok itunya garamnya gitu karena beda selera Heeh. teh. Misalnya nih Jakarta juga Oke. ada yang sukanya asin, ada yang nggak suka Mhm. terlalu asin. Kalau aku terus terang lidahnya tuh lidah asin banget. Jadi makanya kalau aku ngasih resep mendingan disesuaikan. Jadi ngasihnya santai dulu aja, ngasih sedikit. Kalau merasa kurang baru ditambahin Oke. lagi. Ini kalau masak Siap. jangan pernah lupa jatah preman. Diicip. Kalau buat aku sedikit lagi kurang asin, cuma enak banget karena pakai kaldu dan juga daging. Hmm, Uh. Udah hmm. enak ya? The best. Dikit lagi lah.
Nah, Iya, tapi Jakarta ingat ini masakannya belum selesai, baru saus dagingnya doang. Takut udah digado benar. nih baru masak segini. Nah, ini aku mau bikin saus dagingnya shimmer dulu, jadi dia agak mengental. Nah, sekarang Oke. aku akan membuat saus yang kedua, itu adalah bechamel sauce. Bechamel itu saus putih ya. Yes, jadi ini orang banyak bilang ini adalah mother sauce. Jadi dari bechamel kita banyak banget bisa bikin makanan-makanan. Kalau sempat nanti aku akan bikin, kasih tahu nggak ya? Nanti Nanti sabar. dulu, surprise. Bener, nggak sempat aku ngeri. Nah, jadi ini kita panaskan. Kita pakai butter. Ini salted atau unsalted? Kalau yang ini aku pakai yang unsalted. Kenapa? Karena nanti juga akan dikasih garam gitu kan. Tapi kalau misalnya sukanya pakai yang salted juga nggak apa-apa. Oke. Nah, cuma butter ini dia titik didihnya sangat rendah teh. Jadi tetap harus ditambahin minyak sedikit. Oh, begitu. Ya, jadi kalau nggak dia Jadi burn, tetap harus jadi ditambah brown ya. butter. Ada juga Iya, sih iya, makanan yang pakai brown butter, tapi untuk bechamel ini enggak. Jadi kita akan jangan lupa untuk diaduk-aduk. Siap. Nah, kalau misalnya mau gurih, kita juga bisa pakai sedikit aja gula. Oh ya, aja. garam sama gula tuh bikin gurih ya rasanya ya, Chef ya? Ya benar. Nah ini, oke. Nah, ada yang langsung memasukkan tepungnya, tapi kalau aku suka dengan bawang-bawangan, tetap jadi aku kasih bawang. Nah, Princess of bawang ya. ember. Makanan boleh bawang, yang nggak boleh badan bawang. ya. Nah, ini udah mau jadi ya. Sebenarnya udah hampir kental. Jangan lupa sambil masak ovennya, karena sering banget lupa ovennya belum dipanasin. Ini udah aku panasin, jadi nanti kita tinggal masukin aja. Oke. Nah, ini berapa lama nih suhunya berapa untuk manasin itu, dan berapa lama kita manasinnya biasanya? Kalau biasanya tuh 15 menit aja cukup. Nah, sekarang kalau udah kita masukkan tepung terigu. Betul. Tepung terigunya kita masukkan. Bawangnya wanginya enak banget. Pastinya. Jadi ini Chef Ami, aku juga kan sering bikin saus putih begini. Nah, triknya tuh baru tahu sekarang. Dulu tuh biasanya susu dulu campur sama butter segala macam baru masuk tepung. Ternyata sering gumpal kalau gitu kan ya. Jadi yang paling benar adalah si tepung dicampur dulu sama butter, baru nanti dikasih susu. Sampai rata dulu, baru kemudian kita berikan susu. Nah, susunya juga jangan sekaligus ya Teh. Iya. Sedikit aja. Nih. Nah, muncrat. Nah, jadi ini kita ratakan. Nah, terus ini dagingnya udah bisa kita masukkan. Aduh, udah kebayang rasanya. Nah, terus udah gitu. Karena bechamel ini, moussaka ini bechamelnya kan dia nggak yang ini Teh, nggak yang terlalu apa namanya encer. Jadi kita buatnya memang kental. Oke, jadi bechamel buat moussaka ini nih Jakarta sekali lagi jangan terlalu encer, jadi bikinnya agak rada lebih kental gitu. Jadi kita bikin kental. Kalau chef beda ya, kalau masak walaupun dua-dua begitu nggak panik. Coba kalau kayak kita nih yang masak. Tapi mudah-mudahan nih nular sama Jakarta sih ketenangannya Chef Ami kalau lagi masak begini. Silakan lo yang mau bertanya sama Chef Ami, silakan nanti aku pilih di akhir acara, akan aku pilih pertanyaan yang akan nanti dibacakan sama Chef Ami. Masak itu harus dinikmati, Teh. Oh, benar. Jangan buru-buru juga ya. Karena kalau misalnya kita masaknya gerasa-gerusu,
malah jadi sering lupa kan bahan-bahan atau misalnya sering lupa langkah-langkahnya. Jadi akhirnya Iya. malah kita sendiri kayaknya nggak enak sih gitu. Dan percaya deh kalau kita masak lagi emosi itu rasanya Pedas semuanya. beda sama kalau kita masak yang Dengan pakai happy. yang pakai Oke. happy. Nah, ini oke lagi. Pakai lagi. Pokoknya pelan-pelan aja ya, jangan sekaligus, itu adalah Ya, salah satu kuncinya ya, Bu. iya benar. Nggak usah emosi. Emosi itu tinggalin aja di mana gitu. Nah, di sini kita akan memasukkan parmesan cheese. Tapi kalau misalnya parmesan cheese-nya nggak ada, nggak apa-apa, ganti aja pakai cheddar cheese. Oke, pokoknya perkejuan boleh diganti-ganti. Tapi selain cheddar itu, apa bisa diganti sama susu lagi, keju yang lain? Kalau aku kadang-kadang suka aku campur-campur sih. Misalnya kalau misalnya lagi ada edam ya pakai edam. Kalau misalnya lagi ada tambah mozzarella biar ada sedikit lengket-lengket ya gitu, nggak apa-apa. Nah sekarang Oh, aku ada akan juga. masukkan. Hmm. Ya, ini aku lagi pakai parmesan yang aku. Udah kebayang nih rasanya nih ya di mulut aku. Tinggi banget ya. Asem-asem tapi gurih gitu kan, asam dari tomat. Aduh. Enak ya. Nah sekarang ini kan dia akan mengental lagi. Nah jangan lupa untuk dikasih sedikit nutmeg. Nutmeg tuh pala ya? Pala. Bener ya? Pala. Iya benar pala bubuk. Ya, aku sambil nyatet-nyatet orang yang nanya-nanya nih ya, Chef ya. Dan garam, merica. Jangan lupa kejunya kan juga udah kejunya juga udah asin. Sedikit lagi. Hop. Nah, udah nih. Tinggal ada satu yang harus kita tambah adalah kuning telur. Boleh dipakai, boleh enggak. Kadang-kadang aku bikin bechamel juga nggak usah pakai kuning telur. Tapi kalau misalnya mau dipakai juga boleh-boleh aja. Itu sebetulnya si kuning telurnya biar apa sih, Bu? Dia biar satu adalah untuk warna juga bagus, yang kedua juga untuk melekatkan juga teh. Jadi kadang-kadang kan. Nah, tapi kalau misalnya kita mau pakai kuning telur, dipastikan ini kan kuning telur ini dia suhunya kan suhu ruang. Sementara bechamel ini kan suhunya dia suhu panas. Jadi kita temper dulu. Sedikit. Nah, terus sudah gitu kita Oke. Nah, terus dicampur dulu ya. Si telurnya sama si saus yang ada di situ ya. Biar apa? Gunanya adalah untuk biar dia telurnya nggak jadi mateng. Oke. Kalau misalnya langsung kita ini jadi scramble egg. Iya, bener-bener banget. Tips dan triknya lagi tuh biar nggak tiba-tiba mau masak. Ibu lagi lagi emosi kan, Bu? Aku lagi lapar, gimana dong nih? Itu juga emosi sih biasanya. Biasa kalau masak ini. Nah, udah. Oke. Sekarang waktunya kita untuk kita langsung susun si musakanya dan nah ini dan nanti. Oke, kalau nanya kok kental, ya untuk kepentingan ini aku maunya yang kental. Tapi kalau misalnya untuk yang lain, kita bisa buat ini agak lebih encer. Nah, Oke, jadi khusus untuk musaka ini kental ya? Iya. Nah, semuanya sudah teh. Jadi sekarang kita akan masukkan di sini. Menyusun. Nah, yang pertama, kenapa?
Ya, yang pertama adalah kita pindahkan dulu sausnya. Mhm. Itu meni kental-kental amat ya, aduh. Iya ya. Yummy kan? Nah, ini aku taruh dulu. Sedap. Nah, kemudian juga Saus dagingnya. sudah. Nah, sekarang kita akan menyusun di loyang ini. Jadi musaka itu biasanya adalah untuk makanan ramai-ramai. Tapi di zaman sekarang itu bisa juga dengan menggunakan loyang segini nih Teh. Tuh. Jadi kayak personal loyang gitu. Nah, sekarang kalau itu yang personal buat jualan kali ya, Bu? Oh, benar. Ini benar bisa buat jualan. Yang pertama adalah kentangnya dulu. Banyak orang bikin musaka itu nggak pakai kentang bawahnya. Nggak apa-apa juga sih. Ini kan bisa dimodifikasi. Nah, kalau yang ini aku membuat pakai kentang. Pakai kentang dan nanti dikasih saus daging. Kalau dengar pesawat, maaf ya, maklum rumahnya punya landasan pesawat di belakang. Oke, nggak apa-apa Bu, orang kaya kan namanya juga ya. Iya, rumah aku dekat ini, dekat bandara. Nah, terus langsung kita tuangkan saus dagingnya. Nggak boleh pelit-pelit ya, saus dagingnya. Iya dong, kan mau dikirim ke rumah aku, jadi nggak boleh pelit-pelit. Nggak boleh pelit-pelit. Ini susunannya kalau nggak gini nggak apa-apa, maksudnya kita mau susun dulu si terongnya atau memang sudah ada aturan bakunya sih Bu? Enggak. Biasanya sih memang terong itu kalau nggak pakai kentang, terongnya di bawah Teh. Oke. Jadi terongnya itu tapi harus ada dasarnya dulu ya? Ya, ada dasarnya dulu. Nah, kemudian baru terong. Jadi ini aku campur antara aubergine dengan terong lokal. Boleh lah, terserah. Yang penting happy. Rasanya sih sama tipis-tipis respect ya Bu? Bener. Nggak beda jauh. Cuma beda harganya aja. Tapi makasih loh Teh dapetin aubergine ini karena aku kemarin sempat nyari sendiri nggak ada. Itu ya belanjanya. Kalau di Hero lengkap. Benar lengkap dan juga kualitasnya luar biasa gitu. Kalau sayur-sayuran itu diskonnya kapan? Aku tetap loh. Karena belanja itu menurut aku harus hemat. Betul. Kalau sayuran segar itu kalau nggak salah hari Kamis. Oh, pas banget. Atau hari Rabu. Ragu-ragu. Mulai ragu dia, tapi nggak apa-apa. Nggak, beneran. Sayur tuh hari Kamis. Iya, betul. Oh. Si bechamel itu terakhir ya, Bu? Iya, terakhir. Dan untuk bechamel ini sendiri, jadi untuk topnya. Nah, sekarang langsung aku akan masukkan bechamelnya. Aduh, sedap. Kental banget ya. Ya, kalau mau dibikin misalnya aku mau bikin sedikit encer nggak apa-apa juga. Aduh. Ini aku bikin kalau bikin bechamel biasanya. Kenapa Teh? Udah kebayang sama Jakarta sih rasanya kayak gimana? Semoga ya. Bikin banyak aja bechamelnya. Kenapa? Karena bisa untuk disimpan dan bisa untuk makanan-makanan lainnya. Oke, sudah siap. Nah, biar ada crunchy-crunchy-nya, aku tambahin apa lagi Bu? Tepung roti. Oh, pakai crumble atasnya ya? Iya. Aduh. Tapi di resep aslinya nggak ada tepung rotinya ya Bu? Ada.
Ada Oh, yang ada maksudnya juga. ada yang pakai. Ada yang pakai, ada yang enggak. Oh, Terus ada aku yang pakai kasih ada yang enggak. parmesan. Oke. Dagingnya bisa diganti. Dagingnya boleh diganti ini ya, daging kambing. Oke, kalau ayam masih boleh? Langsung masuk ya. Kenapa? Kalau ayam masih boleh? Ayam jarang tuh. Ada yang masak ayam. Jadi memang Nah, mendingan daging udah. merah ya? Ya daging merah. Biasanya karena Middle East, Oke. jadi biasanya itu pakainya adalah pakai daging kambing. Tapi Daging kalau di kambing. sini pakai. Oke. Nah, Teh, kita masih punya waktu Mm-mm. kan? Nah, jadi Iya. sambil menunggu, aku Oke. akan buat sisa Ada dari surprise dari Chef Ami. sisa dari bechamel sauce ini akan aku Mhm. buat nih. Bentar ya. Akan aku buatkan Sambil tunggu matang. pasta Teh. Pasta apa Jadi lagi nih, Bu? creamy pasta dengan Waduh. menggunakan bechamel yang sudah kita yang sudah kita buat, karena kan suka Mm-mm. ya makanannya sisa nih gitu, jangan sampai sisa Iya, dong iya, gitu iya. kan. Nah, jadi kita buat dengan bechamel sauce ini gitu. Asik. Nah, Kalau aku yang ini masih bahannya hanya punya, pasta. ya ini bahannya pasta dan ini dia. Tara! Apa tuh, Bu? Jadi aku pakai jamur dan juga aku pakai smoked beef. Kemudian pastanya Waduh. tadi sudah aku rebus. Rebus ya? Biar pasta itu, enak dan nggak lengket-lengket. Dikasih minyak juga. Jadi setelah diangkat, dibalurin minyak. Disimpan minyak lagi. Oh, Ada yang bilang betul. katanya kalau ngerebus pasta harus pakai garam. Iya, pakai air garam benar. Pakai air garam. Oke. Nah, ini kita lihat masih kurang panas sedikit lagi. Jadi untuk creamy pasta teman-teman bisa pakai bechamel sauce ini. Kalau aku karena ini semuanya sudah ada bawang-bawangnya, jadi aku akan tumis jamur dan juga smoked beef-nya aja. Gitu. Coba kita lihat apakah sudah panas? Dikit lagi. Sudah panas? Dikit lagi. Nah, ini kalau kita lihat, iya. Masukin aja. Berapa lama biasanya Bu Ami kita manggangnya nih? Kita manggangnya mungkin sekitar 20 menit. 20 menit, jadi nggak lama-lama juga ya. Nah, ini kita masukkan. Oke. Kemudian jamur. Daging asap karena udah matang nggak terlalu lama dong ya di ininya ya, ditumisnya ya. Daging asap kan udah matang, jadi nggak terlalu lama ditumisnya. Kalau jamur sampai gimana tuh kalau itu matang atau enggaknya? Sampai dia lembut. Oh, lembut. Aku mau lihat ini dulu. Boleh. Enak. Nah, Oke. Sambil nunggu kita masak masakan yang kedua, coba bayangin. Nah, jadi ini aku tuh seneng banget kenapa masak itu bisa jadi kita masak macam-macam dengan bahan yang teteh belanjain di Hero dengan menggunakan Permata Heroka. Karena kan belanjanya jadi super hemat dan juga kita jadi lebih happy masaknya. Iya, dan tentunya cashbacknya kalau dikumpulin bisa dipakai belanja juga di Hero, di Guardian dan juga di Giant. Gitu, jadi lebih enak lagi. Oke. Nah, sekarang ada ya. Nah, sekarang waktunya kita untuk memasukkan bechamel sauce-nya nih, Teh. Ini cukup ya. Ya. Nah, tapi kan kita nggak mau bikin
kita kan nggak mau bikin apa namanya musaka, jadi aku tambahin lagi Mm-mm. susu. Oh, dengan susunya. Chef, Mm-mm. biasanya si ini juga si jamur juga ngeluarin air gitu kan ya? Kalau di ini. Mm-mm. Oke. Nah, ini banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk sambil persiapan nih dari Chef Ami ya. Oke, nanti kita akan pilih 5 orang yang beruntung, yang pertanyaannya paling seru tadi akan dapetin voucher dari Hero sebesar Rp200.000 masing-masing. Dan jangan lupa keseruan hari ini nih sambil masak ya, bolehlah nanti di posting di feednya ya. Nanti foto yang terseru juga ada 5 orang yang akan mendapatkan voucher dari Hero untuk belanja ya. Tapi jangan lupa nih kalau misalnya pengen hemat dalam berbelanja bulanan misalnya atau pengen belanja gratis malahan harus punya yang namanya Permata Hero Card, beneran deh ya. Karena memang banyak sekali keuntungannya kalau kita punya Permata Hero Card ya. Yang pasti yang pertama ya kita bisa belanja dengan lebih hemat nih. Ada tips dan triknya sekali lagi, simple banget ya. Ada cashback 3,5% setiap belanja di Giant, Hero dan juga di Guardian. Ada cashback juga 1,5% setiap belanja di mana aja, kapan saja dan belanja apa saja. Tinggal ditukerin aja nanti cashbacknya yang kita peroleh dengan belanja gratis di Giant, di Hero, dan juga di Guardian. Nah, nikmati juga keuntungan lainnya nih, belanja dengan Permata Hero Card ini. Kalau aku sih udah membuktikannya ya, jadi ada diskon 20% ya, untuk produk segar setiap Senin sampai dengan Kamis di Giant dan juga Hero. Kalau Senin itu seafood, terus tadi udah dibilangin juga sama Chef Ami, kemarin belanja daging, itu diskonnya setiap hari Selasa itu ayam dan daging. Dan untuk hari Rabu buah-buahan. Di hari Kamis ada sayuran segar yang juga dapat diskon 20%. Ada juga diskon 5% nih untuk produk berlabel Giant, Hero dan juga Guardian setiap harinya. Dan buat yang lagi mau ngisi rumah ya, mau cari produk elektronik atau mungkin lagi cari yang musim sekarang ini sepeda ya, furniture itu bisa cari di Giant Extra, ada cicilan 0% sampai dengan 24 bulan alias 2 tahun ya. Jadi kan bisa ringan ya. Jadi kita masih tetap bisa punya apa yang kita pengen tapi juga nggak menyulitkan keuangan kita. Tuh, Chef Ami udah nyampe mana masaknya nih? Teh, lihat deh. Hei. Nah, ini tuh sausnya udah jadi. Jadi pastanya tinggal masukin aja. Oke. Oh, udah deh. Waduh, ini pasta sama sausnya banyakan sausnya. Betul. Tapi ini kesukaan anak aku loh, spaghetti dengan bumbu yang putih Creamy. begini, creamy gini. Nah, anak udah nih Teh. kalau disebut. Nih, masakan Udah yang jadi, kedua. masakan yang kedua. Udah jadi. Sekarang masakan yang tinggal keduanya dihidang. tinggal kita hidangkan. Silahkan. Wah, banyak amat nih. Wah, buat aku sendiri nih, Mas. Jangan gitu dong. Kenapa dong? Jangan bikin sirik yang di sini dong. Oke. Kalau chef tuh beda ya, merpatinya juga sambil diputar-putar begitu. Biar ini Teh, gimana tadi favorit aku ya sudah. Nah ini, oh, ya, dan yang tadi Tabu-tabu Teh keju kasih adalah thyme. Oh, fresh banget. Iya, enak ya. Ini aku taruh dulu di sini. Enak. Nah,
Nah, udah deh di sini tim Heeh. yang makan nanti akan banyak. Nanti aku akan bikin lagi. Dan Baik. kalau tactical lihat, ini sudah Mhm. warnanya juga sudah mulai berubah atasnya Ya. ya untuk Mhm. tepung roti dan juga parmesannya sudah mulai kecoklatan. Tuh kelihatan nggak Mhm. sih? Jadi kita masih akan tunggu lagi. Kalau misalnya mau ada yang Oke. nanya sih bisa nih Teh. Boleh nih, aku mau tanya, ini buat pertanyaan terseru. Aku akan minta dulu pertanyaannya. Silakan Bu Mainar. Sudah ada. Oke. Pertanyaannya nih banyak nih yang nanya, tapi kita kita sampai 5 aja ya pertanyaannya nih. Ya. Dari @Coco Giovanni, Chef Ami, Hmm. jika tidak ada Yes. olive oil, bisa diganti minyak goreng lainnya kah? Kalau nggak ada olive oil, pakai aja minyak goreng biasa yang ada di rumah juga nggak apa-apa. Jangan sampai menghalangi Mhm. terus udah gitu, ya nanti aku jadi nggak bisa masak. Nggak, minyak apa yang ada aja. Ini sebetulnya karena memang Mhm. Mediterranean, makanya olive oilnya biasa sehari-hari pakai minyak yang kita pakai aja. Boleh ya. Jadi tapi mesti Boleh. diingat bahwa olive oil itu ada 2 jenis yang bisa buat masak, ada juga cuman buat dressing salad ya. Ya, sebenarnya ada banyak jenisnya Teh. Jadi kalau misalnya yang ekstra, dilihat aja kalau ekstra virgin olive oil, dia tidak boleh dipanasin. Ya, jadi untuk dressing boleh. Mhm. Tapi kalau yang light dan juga extra light, nah itu boleh Iya. biasanya dipanaskan. Iya, pertanyaan berikutnya dari @RZ Rizky ya. Sorry lagi, sorry chef gitu ya. Saya mau tanya, Sore. apakah ciri khas musaka itu? Apakah terong? Karena kalau tidak suka terong, apa bisa diganti? Kan kalau misalnya diganti musaka itu artinya terong, kalau diganti bukan musaka lagi namanya. Maksudnya gitu kali ya? Hmm. Musaka itu sebetulnya kan banyak nih macam-macam artinya. Ada yang dari kata Mhm. musakaah. Musakaah itu adalah Mhm. dari kata cold atau di serve suam-suam kuku gitu. Nah, tapi ada juga yang bilang Mhm. ini baked vegetable. Nah, cuma di sana sekali aubergine, makanya menggunakan terong. Tapi kalau misalnya enggak, bisa juga kalau aku nih kita modifikasi aja. Kan ini musakanya musaka Indonesia. Kayak aja labu. Labu juga Mhm. enak. Oh, jadi boleh diganti ya musaka itu ya. Tapi di Berikutnya bake dulu ya lagi. labunya, jadi labunya dipotong tipis, dikasih minyak, terus itu dikasih Mhm. garam, dipanggang. Baru Oke, kemudian dibikin ada musik. ini, ada dari @inquiries Linggan. Jadi Mm. mungkin vegetarian ya. Kalau dia bilang karena gini, boleh nggak bahannya ini diganti bahannya semua vegetarian. Jadi dagingnya pun daging vegetarian, susunya pakai susu almond, terus juga pakai vegan cheese. Apakah masih boleh atau tidak? Boleh lah. Nggak, dalam masak nggak ada istilah nggak boleh. Semuanya boleh. Mhm. Bahkan mau dibikin misalnya terong di mash, dibikin mash Mhm. terong itu juga boleh. Jadi terong Oke. di bake, terus dalamnya kan itu mush ya, kan maksudnya lembut-lembut kayak gitu. Nah itunya yang dipakai, itu Mhm. juga enak gitu. Jadi kalau aku Oke. kalau dibikin Jadi seperti itu, biasanya pakai kentang, mush terong, sos tomat, kentang, mush terong, terus atasnya bechamel. iya, tapi yang pasti juga mesti dicoba dulu ya, maksudnya ini trial and error nih, Ya, misalnya nih Linggaria kalau ternyata, apa yang dicoba itu kurang enak, mungkin cari bahan yang lain juga yang memang masih vegetarian kali ya, iya, buat mie ya. betul. Oke. Nah ini pertanyaannya sih, agak jauh nih dari, bukan tentang musakanya ya, karena Ibu tadi masak juga pasta, tadi ada yang nanya Oh, nih kalau misalnya, eee, al dente itu seperti apa katanya untuk pasta? oke. Al dente itu ada yang bilang gini, ketika digigit itu tidak ada rasa kerasnya, atau kalaupun ada cuma sedikit banget gitu. Nah, tapi kalau Mhm. aku pribadi, buatlah, misalnya mau bikin kayak pasta ini ya, jangan matang. Mhm. Karena apa? Kan pastanya tadi kita masak lagi 2 kali. Jadi begitu Oke, merebus, jangan terlalu matang gitu. iya. Aku mau Oh jadi mengeluarkan musaka aku ya. boleh Musaka yang Adil dan Jaya itu silahkan dikeluarkan, Bu. Oke, ini. Oke, nanti masih akan ada Oh, pertanyaan lagi yang akan ditanyakan sama Chef Ami. Oh, sudah mateng. makan ini. Awas panas, Bu.
Panas banget, ini cempal aku lagi biasa deh. Jadi kita pakai ini aja ya. Bismillahirrahmanirrahim, Kade. Cantiknya. Aduh. Kalau mau dibikin lebih coklat lagi, kita lamain lagi aja. Tapi ini juga sudah cukup kok. Sudah matang ya, karena terongnya udah matang, kentangnya juga udah ya, matang semuanya tadi. sebetulnya bahannya matang. Iya. Nah kalau dilihat ini layernya, kelihatan ya layernya itu ada apa namanya, jadi kelihatan layernya. Menurut aku nih dish yang cantik banget. Betul. Ini ditunggu dulu sampai dingin untuk dipotong atau panas-panas gini juga boleh dipotong sih, Bu? Tunggu aja dikit, tapi kalau misalnya mau lihat juga boleh. Ini aku kasih bubuk paprika. Ini juga enak. Nah, kalau misalnya mau kita potong boleh. Kita lihat ya. Ini crunchy banget atasnya. Karena di atasnya pakai keju dan juga pakai crumble ya, roti. Aduh. Benar. Yum. Aduh Bu, enak. Padahal cuma lihat doang. Rasain juga enggak. Nah, Ibu sih. Oke. Aku boleh makan nggak sih? Bentar dulu, pertanyaan dulu, jawab dulu nih. Ada yang nanya nih, menurut aku nih oke pertanyaannya. Kan ini kita masakannya tadi suam-suam kuku katanya kan, musakaha itu kan artinya suam-suam kuku. Dulunya. Sekarang sudah. Oke. Tadi ada pertanyaan dari Sufi Kota, katanya apakah kalau udah dingin gak enak dimakan? Justru menurut aku lebih enak. Kenapa? Karena sari-sari tomat dan dagingnya itu meresap. Itu lebih enak. Tapi kalau aku sih aku tunggu dingin dulu ya. Aku tunggu dingin. Tapi kalau misalnya di kulkas, misalnya didinginkan di kulkas pun itu nggak apa-apa sih enak. Cuma kalau aku biasanya aku panasin lagi dikit. Oke, jadi voila sudah jadi 2 masakan di sore hari ini. Coba diperkenalkan Bu Ami, silahkan ini makanan apa dan makanan apa? Ini musaka yang aku ambil dari ini, nih, dan kemudian ini adalah tetap menggunakan bechamel sauce. Aku membuat creamy mushroom and smoked beef pasta. Luar biasa, benar-benar 2.0 hari ini ya. Yang lagi Chef Ami kasih kejutan, gak cuma 1 masakan, tapi ada 2 masakan yang kita pelajari di sore hari ini. Dan yang nanya tuh masih banyak sebetulnya ya. Oke, kita kasih waktu 2 menit lagi, silakan yang mau bertanya seputar masakan yang dimasak oleh Chef Ami di sore hari ini. Tapi sekali lagi kalau misalnya pengen juga dapat hadiah voucher 200.000 ya dari Hero, silakan diposting keseruan kita di sore hari ini ya. Jangan lupa nih postingnya dimention ke @permatabang ya dan @jak101fm dengan hashtagnya Jagoan Masak Jak FM. Sekali lagi ada 5 foto terseru yang akan berhak mendapatkan voucher belanja dari Hero masing-masing sebesar Rp200.000. Dan buat pertanyaan tadi udah beberapa pertanyaan, ada 3 pertanyaan tadi yang sudah dibilang terseru. Kita kasih kesempatan 2 lagi biar tambah banyak lagi yang nanya. Ini masih banyak banget yang nanya sebetulnya, tapi masih dipilih oleh panitia siapakah yang punya pertanyaan terseru. Jadi hari ini lagi ditambahin lagi, apalagi Chef, kayaknya nggak pernah puas ya kalau lagi masak. Oh, ini 1 pertanyaan tadi yang cukup bagus kalau kata aku tadi, apakah kalau diganti cabai bubuknya dengan cabai rawit boleh nggak tuh? 1, ini masakan Mediterranean, di sana mungkin tidak ada cabai rawit ya, jadi dia pakai semua paprika bubuk. Nah, tapi kalau misalnya mau memodifikasi masakan, feel free, boleh, silahkan. Mungkin sukanya lebih lebih suka yang pedas, tambahin aja. Karena kalau di sini kan lebih ke tomat ya, gitu. Base-nya tomat. Iya.
Jadi maksudnya Chef Ami masak dulu kali yang original, baru nanti kali ya kreasi-kreasi sendiri. Kalau udah tes. Nah, nanti kita akan umumkan pemenang dari pertanyaan terseru dan juga postingan terseru. Tapi sekali lagi terima kasih Chef Ami karena sudah masak sore hari ini dan kita belajar banyak sekali. Selain masakannya sendiri, kita juga banyak belajar tips dan triknya. Dan tentunya tips dan triknya nggak cuma sekedar masak, tapi kita juga cara belanja hemat, dapat pelajaran juga dari Chef Ami bahwa untuk belanja dengan dapetin cashback, dapat belanja gratis, harus punya yang namanya per, Permata Hero Card ya. Sekali lagi kalau misalnya pengen punya Permata Hero Card, langsung aja bisa mengajukan melalui Permata Mobile X yang bisa di-download di App Store dan juga di Play Store. Hampir lupa. Chef Ami terima kasih ya sudah belajar sore hari ini. Apakah ada yang Terima kasih poin Tika, O? terima kasih Jakarta. Semoga ya, mungkin Permata Hero Card ya, Semoga ya. kita senang-senang lagi. Amin, Terima kasih amin Jakarta, ya. terima kasih Jakarta. Oke, terima kasih. Nah, sekali lagi Jakarta, terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk belajar di Jagoan Masak bersama Permata Hero Card. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di acara-acara lainnya bersama Permata Hero Card. Apakah akan ada cooking class lagi? Finger crossing, mudah-mudahan itu terjadi ya. Jangan lupa kalau misalnya pengen belanja dengan cashback dan juga gratisan, ajukan dulu Permata Hero Card melalui Permata Mobile X lewat yang bisa di-download lewat App Store dan juga lewat Play Store. Saya pamit dulu. Terima kasih semuanya Jakarta. Bye bye. Nanti pengumumannya ya, nanti ya.